silakan saya kasih kesempatan. Di depan aja. Mau bikin foto? Di tengah, di tengah. Sebentar ya. Untuk orang Buddha yang kita sebut Borobudur. Boro itu artinya candi dan Budur artinya bukit. Jadi candi yang dibangun di atas bukit. Candi Borobudur dibangun pada abad 8 oleh Raja Samartungga dari kerajaan Mataram kuno dari keluarga Salendra. Jadi mereka butuh waktu sekitar 4 generasi, kira-kira mereka bekerja sekitar 800 tahun. Semua tenaga manusia dan mereka menggunakan batu andesit atau batu lava. Dan di sana ada sekitar 2 juta blok batu. Dan hebatnya orang dulu ketika mereka bangun candi ini nggak pakai pelekat seperti Tetris, seperti Lego. Jadi ketika ada gempa, candi ini akan saling bergerak. Itulah hebatnya orang dulu. Nah, Candi Borobudur memiliki 10 tingkat. Itu yang menggambarkan 10 jalan ke surga atau ke nirwana. Bagi orang Buddha, alam dibagi menjadi 3 tingkatan. Agak sini Bu untuk jalan lain ya. Bagi orang Buddha, alam dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang paling bawah yang mereka sebut alam kama dhatu yang menggambarkan dunia nafsu. Itu tentang hukum karma. Yang tengah yang mereka sebut alam rupa dhatu untuk belajar. Makanya orang Buddha datangnya dari timur lalu mereka berjalan sar jarum jam. Itu yang tawafnya orang Buddha. Bagi orang Muslim tawafnya di Mekah kan berlawanan dengan arah jarum jam, tapi kalau orang Buddha itu searah jarum jam. Nanti di dinding ada banyak cerita, ya jumlahnya ada sekitar 1460 kotak relief. Jadi kalau kita baca satu-satu butuh waktu 1 minggu. Yang paling atas yang kita sebut alam arupa dhatu yang menggambarkan surga atau nirwana. Jadi tadi ini diarti neraka, bumi, dan surga. Itu melambangkan perjalanan manusia untuk meraih surga atau nirwana. Kalau dilihat dari atas tadi seperti bentuk bunga lotus atau bunga padma. Bunga padma kan tumbuhnya di air, makanya kan dulu di sini ada danau besar. Tapi sayang pada tahun 1006 itu gunung mulai meletus, itu abunya meletus danau dan kering, dan mereka harus mengungsi ke Jawa Timur. Tepatnya itu mereka mengungsi ke lereng Gunung Bromo. Dan sekarang makanya candi ini sempat terlupakan selama kurang lebih 800 tahun. Baru pada tahun 1814 itu orang Inggris yang menemukan candi ini bernama Raffles. Lalu dibersihkan tanpa sekali tapi rusak. Makanya candi ini sempat 2 kali dipugar. Pertama itu oleh orang Belanda yang bernama Van Erp itu pada tahun 1907 sampai 1911 itu kita dipugar oleh orang Belanda, dikasih fondasi, candi ini mesak. Nah, begitu air hujan turun masuk ke bukit, nanti kan akan bawa material bukit. Jadi itu kan buat bukit itu bergerak, makanya oleh UNESCO diadakan pembugaran kedua. Dan mereka butuh waktu sekitar 10 tahun dari tahun 1973 sampai 1983. Jadi setelah dikasih fondasi, kita berharap candi ini tidak akan mesak. Setelah selesai dari pembugaran itu dibuka untuk umum, jadi mereka bisa menggunakan untuk upacara Waisak. Itu untuk upacara Buddha terbesar. Itu mereka jalan kaki dari Candi Mendut sampai Borobudur. Itu mereka bawa semacam offering atau saji seperti gabungan atau lilin. Itu untuk memperingati 3 peristiwa. Pertama ketika Siddhartha lahir, dan kedua ketika Siddhartha menjadi Buddha, yang terakhir ketika Buddha meninggal. Makanya disebut Trisuci Waisak. Nah, candi ini dibangun dari Buddha bisa kita Mahayana. Tapi kalau di Thailand, Vietnam, Laos, Burma, Kamboja dari sekte Hinayana. Tapi Buddha itu belum pernah datang ke Jawa. Kenapa? Buddha itu lahirnya di Nepal. Itu pada tahun 500 sebelum Masehi, tapi orang Buddha diputarkan sampai di Jawa sekitar abad ke-4. Pertama dari Hindu, Buddha, Islam, Kristen. Di sini kan multi agama atau multi budaya. Jadi kita memiliki banyak pulau, ada sekitar 17.000 pulau, dan kita memiliki moto yang kita sebut Bhinneka Tunggal Ika. Oke Bapak Ibu, di candi ini juga ada banyak patung Buddha, yang jumlahnya ada 504 patung Buddha. Dan di sana ada 6 mudra. Mudra itu adalah sikap tangan ketika Buddha bermeditasi. Ini yang timur seperti ini yang menggambarkan keinginan kuat untuk belajar agama atau menyentuh bumi sebagai saksi. Karena bumi ini adalah saksi dari setiap perbuatan manusia, baik atau buruk. Nanti yang selatan itu seperti ini tangannya, itu yang berarti memberi berkah atau giving blessing. Nanti yang barat meditasi. Yang utara itu yang berarti memberi perlindungan. Nanti di tingkat 6 tanya seperti ini yang berarti memberi pengajaran. Nanti di puncak itu ada banyak stupa. Stupa itu seperti bentuk bel. Itu ada patung Buddhanya. Tanya seperti ini yang berarti lahan kembali atau reinkarnasi. Di sandalnya orang balik makan, dibawa balik gitu enggak? Bukan. Hah? Tapi anyar tadi itu juga. Anyar tadi. Ini ya, sini. Alam ada di tingkatan ini yang paling bawah.
yang mereka sebut alam Kamadhatu yang menggambarkan dunia nafsu. Jadi ini kalau dibongkar Mas, di sini ada sekitar 160 kotak relief. Satu kotak satu frame, jadi di bawah sini ada 160 kotak relief. Jadi itu tentang hukum karma. Juga di sana terdapat huruf Sanskerta. Dari tingkat sini sampai ini yang kita sebut alam rupa dhatu untuk belajar. Makanya orang Buddha datangnya dari timur, lalu mereka berjalan secara jarum jam. Karena apa? Di sini ada banyak cerita. Yang paling atas ini yang kita sebut alam arupa dhatu dan menggambarkan surga berwarna. Jadi nanti di sini ada waktu bebas, boleh foto-foto dengan syarat jangan naik stupa, jangan merogoh ya. Nanti kita naik sampai tingkat 9 sini. Ini untuk apa? Untuk biksu atau untuk bantai. Dan nanti kita jalan di sini harus hati-hati apa? Karena apa? Kan di sini nggak ada batas. Nanti kalau jatuh kan nanti apa? Bisa sakit kan semua ini adalah batu. Nah nanti kan Kenapa nggak mau sih tadi? Sini yang. kawasan Candi Borobudur. Ini yang utama ya, yang kita kunjungi Candi Borobudur sekitar untuk belajar seperti sekolah seperti hotel seperti pondok pesantren. Ini yang kedua tadi Pawon untuk Tuhan Abu bulan. Yang terakhir itu tadi mendut berdoa atau untuk beribadah. Jadi satu garis lurus itulah hebatnya dulu. Nah ini semua dibikin dari batu andesit atau batu lava. Nah ini kan satu garis lurus tapi ini ditua. Kenapa? Ini yang bangun adalah Raja Indra, ayah dari Raja Samartungga. Makanya candi ini lebih tua dari Candi Borobudur. Nah ini di sini masih ada lagi situs yang lain. Ini untuk candi Hindu. Itu kebanyakan mereka menggunakan batu bata, bukan batu andesit. Kenapa? Nah, ini yang bangun kan masyarakat kecil. Jadi kan mereka menggunakan apa bahan-bahan yang murah. Tapi ini kan dulu yang paling bagus itu adalah batu-batu gunung. Makanya kan pada saat itu kan para raja itu menggunakan batu andesit atau batu gunung. Nah ini kan cara mereka menyusun batu nggak pakai pelekat seperti jadi itu batu dikasih air jadi digosok seperti ini setelah kering kan nanti akan timbul semacam gel itu kan jadi apa menjadi pelekat jadi ketika gempa atau goncangan nah tadi itu kan roboh jadi kita cuma bisa melihat apa semacam fondasinya. Nah ini juga ada pohon ini kan bagian juga Sayang. Hilang. Mana? Ini. Sorry. Oke, kita sudah selesai. Sebentar ya, biarkan aja. Oke, kita harus bilang kita sekarang itu lantai Kamadhatu ini ya. Tadi saya bilang kalau di bawah sini ada 160 kotak relief, tapi ditutup untuk apa? Menyangga tadi ini dia tidak roboh. Nah sekarang kita jalan di situ, bentuk apa? Warna batu itu beda, itu kuning. Kenapa? Pernah dicat oleh orang Belanda untuk menghambat pertumbuhan lumut. Setelah dicat kan, otomatis kan pori-porinya tertutup, makanya nggak ada sirkulasi udara. Hanya terdapat pelantukan pada batu. Nah ini masih banyak itu patung Buddha tanpa kepala, tanpa tangan. Itu karena gempa tahun 76, ada gempa, mereka jatuh patah. Setelah itu kan baru dicuri oleh orang Belanda. Yang sekarang kita di museum di kota Belanda di Leiden, ya, sama di Tropen Museum. Nah, oke, kita mulai naik ya, yang nomor 9 pelan-pelan. Nah, tangganya tinggi-tinggi, yang melambangkan perjuangan. Hei, ya nanti nggak berjudul, kita sebentar, sambil cerita sebentar. Sini, Mi. Sini yang nomor 9, yang 7 ya. Patahnya dari apa? Batu yang mantul.
Oke Bapak Ibu, ini tangga kedua yang kita sebut alat rupa datu untuk belajar. Maka di sini ada relief atau batuan berukir. Senang lah kalau Ini ada dua dinding. Nah sini dindingnya ada dua, ini dinding utama, ini dinding tambahan. Ya ini dinding utamanya ada dua cerita. Yang atas ini yang berbicara tentang perjalanan dari Sunda utama ke Bukit Tiga. Untuk berawal dari sini, untuk apa membataskan yang kita harus berjalan setengah jam. Saya di Murlah di situ ada 130 kotak granit. Jadi kalau kita baca satu-satu situasi 1 jam 30 menit. Tapi itu nggak mungkin ya. Kenapa? Di sini waktu kita cuma 1 jam. Yang bawah ini berkesan Tri Manohara dari India. Nah ini yang dinding tambahan ini atau yang baru ini berkisah tentang proses suci bernama Bodhisattva. Jadi dikatakan ketika Bodhisattva itu menjadi Buddha, maka dia harus lahir kembali 504 kali, tapi sebagai binatang. Lalu untuk menjadi Buddha dia harus lahir kembali 505 kali, baru menjadi Buddha. Kan 5 plus 0 plus 5 10 itu sempurna. Itu sudah device ya. 5 plus 4 dan 5 plus 1. Nah ini, kan di sini ada banyak ini. Banyak batu baru. Makanya foto makanya video. di sini kan satu-satu saya tidak mungkin kenapa ada banyak batu-batu. Betul. Ini gambar diukir. Kenapa? Relief sama apa patung Buddha itu harus dalam bentuk asli. Kecuali kita aslinya boleh dipasang kembali. Nah ini kita Prabowo. konstruksinya seperti ini. Jadi nggak pakai pelekat. Sana kemana? Zainul, Wakil, Santu hilang. Oke. Buat ada teman juga. There are more only for decoration. The relief are called Apsara. What is Apsara? Apsara is a dancer. The also Nirvana. And this is to us to take the rest of it. And now, also, Oh. Timur ya, tangannya masih seperti ini. Tapi nanti kalau kita geser ke sini, ke selatan sebelah sini. Ini berarti memberikan atau bidding dressing atau dari. Nah ini tempat duduk untuk bisu ya, ini untuk guru. Itu untuk murid dulu kan apa? Guru atau bisu di sini untuk berikan undangan yang berbasis pada relief yang ada di Kalibaru itu. Winci kamu yang dipegang. Itu pegang. Dari ini semua. Bisa pegang. Pegang sa. Oke, Bapak Ibu bisa melihat itu ke arah kiri itu ada Bukit Noreh. Kalau kita perhatikan itu bentuknya seperti orang tidur atau seperti Buddha berbaring. Itu kepalanya, itu hidungnya, rambutnya panjang ke sana, itu tangannya seperti ini, itu perutnya, kakinya ke sana. Itu menurut legenda adalah Gunadarma, aspek dari tadi. Karena dia bikin tadi kan dia kecapean, lalu berbaring untuk melihat apa yang dia ceritakan seumur hidup. Orang Buddha berbaring. Nah, seperti ini. Cara mereka mesinnya ini ya, yang atas seperti ini. Ini ada kuncinya. Kuncinya juga diduduki dari batu asli, tapi selama restorasi hilang.
Itu kalau di apa di Kamboja itu ujiannya itu pakai bagian. Tapi di sini masih pakai apa di ramah. Gelap bro.